Drama perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun, menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara, terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur. Dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Salam Sultan. Ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan VOC? Ada urusan apa orang-orang itu datang kemari? Ajak dia kemari dengan rasa hormat. Baik Sultan. Prajurit itu pun segera memanggil jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan di ruangannya. Ada perlu apa kau kemari? Saya adalah utusan Jibikun. Dengan hormat, tuanku meminta agar Mataram dengan VOC melakukan kerjasama. Kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin jika Pulau Jawa ini tunduk kepada tuanmu yang licik itu? Oh tidak Sultan, apakah kita bisa bekerjasama agar diantaranya dapat bekerjasama dengan baik? Oh, kalau itu yang kau inginkan, segera pergi dan tinggalkan Mataram ini. Jangan pernah kau bermimpi untuk kerjasama dengan kerajaanku. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1000 prajurit dengan keluarganya untuk membentuk lumbung logistik. Sesampainya di Karawang, langkah awal Surenggono adalah dengan membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Desa Adiarso, dengan pusat kekuatan diletakkan di Desa Waringin Pitu. Kami telah menyiapkan 3 desa untuk kami gabungkan dan yaitu Desa Waringin Pitu karena lokasinya sangat strategis untuk melakukan penyerangan. Baik, segera laksanakan. Apakah kabar ini apa aku harus kasih tahu kepada Sultan? Lebih baik kita tunggu hingga perkembangan menjadi lebih sangat baik. Dengan keputusan yang dibuat oleh Surenggono untuk tidak mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, hal tersebut justru membuat Sultan Agung berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Surenggono gagal. Demi menjaga keselamatan Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC pada tahun 1629. Persiapkan perlengkapan perang. Kita akan menyerang VOC di Batavia besok pagi dan perintahkan Goreksa untuk memimpin pasukan. Baik Sultan. Namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Sultan Agung lalu memerintahkan agar Karawang dijadikan sebagai pusat logistik dan harus memiliki pemerintahan sendiri sebagai persiapan penyerangan yang akan dilakukan lagi terhadap VOC. Bagaimana ini Sultan? Penyerangan yang kita lakukan telah gagal. Prajurit kita telah gugur dalam perjalanan. Mereka gugur sebelum menyerang VOC. Kita tidak bisa menang dengan cara seperti ini, Sultan. Baiklah, kita akan memikirkan cara yang lebih matang sebelum melakukan penyerbuan lagi. Baiklah Sultan, kita akan mempersiapkannya. Perlawanan kedua tahun 1629,
Sultan Agung mempersiapkan untuk penyerangan terhadap VOC. Segera siapkan perlengkapan perang, kita akan menyerang VOC lagi. Baik Sultan, kami akan segera mempersiapkannya. Segera tingkatkan jumlah kapal dan senjata. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik Sultan. Saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh J.B. Gun. Tuan, Mataram sedang mengadakan persiapan penyerangan Tuan. Apa? Kurang ajar. Segera hancurkan lumbung beras dan rumah warga milik Mataram di Karawang dan persiapkan persenjataan untuk menyerang warga Mataram. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga mulai dilakukan oleh VOC. Tuan, kita telah menjalankan perintah Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Sultan, segala persiapan kita telah direbut oleh VOC. Apa? Prajurit, segera persiapkan semuanya. Kita akan melakukan penyerangan terhadap VOC. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apa yang harus kita lakukan? Kita terus sekarang, Sultan. Baiklah, kita akan kembali ke Mataram sekarang juga. Sultan Agung bersikeras untuk menghancurkan VOC dan bahkan ia melakukan kerjasama dengan Portugis. Namun hubungan tersebut putus saat menyadari bahwa Portugis pada 1625 telah lemah. Setelah kalahnya di Batavia, banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Sultan Agung wafat pada 1645. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC.